Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pendalaman Alkitab kita. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah pendalaman Alkitab yang pertama di tahun yang baru, di tahun 2023 ini Tuhan. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru dalam kami menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami akan menyenangkan hati-Mu lewat setiap nyanyian kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam kami, Engkau urapi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu, karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Haleluya Yesus. Mataku tertuju padamu Tuhan, tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Haleluya Yesus. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Mari Tuhan bimbing kami, bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh,
menyenangkan hatimu. Oh haleluya. Sekali lagi saudara katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Oh, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Hati-Mu ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hati-Mu ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari senangkan hati Tuhan. Oh, biarlah kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Tuhan, Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh, haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Oh, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak. Oh, semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak terima puji dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan satu nyanyian. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku.
untuk masalahmu, untuk masalah kita. Sekali lagi katakan bersama Yesus, bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah. Yesus, anak domba Allah, juru selamat. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Sekali lagi katakan, hidupku bukannya aku lagi, bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi katakan, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, dan sempurna. Hanya Kau yang layak, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu. Amin. Di hidupku. Haleluya Yesus. Walau ku
harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, nyata bagi hidupku, bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami. Tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia. Dan sempurna, hanya Kau yang layak, hanya Kau layak disembah. Mari saudara angkat tanganmu, katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Oh, di hidup Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu itulah kemenangan kami. Oh, selamanya, amin, kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Di hidup Yesus, Yesus Engkaulah juru selamat kami. Amin. Oh, dalam janji-Mu itulah kemenangan kami. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Kau berikan bagi kami, buat hari yang baik di mana kami boleh lagi bersama-sama di dalam ibadah pendalaman Alkitab di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan punya rencana-rencana yang indah untuk kami sekalian di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, bukakan firman-Mu bagi kami. Kuasa Roh Kudus mengurapi menyertai kami sekalian. Terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat, bahkan siapapun yang saat ini dapat mendengarkan firman Allah. Biarlah Tuhan firman itu menjadi berkat baginya. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan istri saya sampaikan salam. Juga karena masih dalam suasana tahun yang baru, maka kami juga menyampaikan selamat tahun baru ya, dan bersama kita akan melangkah di dalam tahun yang baru ini. Puji Tuhan, inilah ibadah pendalaman Alkitab kita pertama di tahun 2023. Segera kita akan membuka Alkitab. Mari kita sama-sama membaca Wahyu 10 ayat 1 sampai ayat 11. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Malaikat yang lain, malaikat yang kuat. Ya, terus. Dan mukanya sama seperti matahari,
dan kakinya bagaikan tiang api. Ya. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ya. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Kalau kita baca perikopnya, itu kitab terbuka. Dan malaikat ini di tangannya memegang kitab kecil terbuka. Lanjut. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Ya. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ada yang dibuka, ada yang dimeteraikan. Ya, suara dari 7 guru itu jangan dibuka, dimeteraikan, kunci, tutup dulu. Kalau Tuhan tutup, Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan buka, juga Tuhan punya maksud. Ya, mari kita memperhatikan baik-baik, mengikuti apa yang Allah lakukan hari-hari ini. Silakan dibaca terus. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, Ya, mengangkat tangan kanannya ke langit, ya, dan ia bersumpah demi Dia Ya. yang hidup sampai selama-lamanya, ya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, ya, dan bumi dan segala isinya, ya, dan laut dan segala isinya, katanya, ya. tidak akan ada penundaan lagi. Nah, ini garis bawah, tidak akan ada penundaan lagi. Waktunya dipersingkat. Kalau tidak ada manusia yang menjadi pilihan Tuhan itu selamat. Tidak ada penundaan. Tuhan datang tidak ditunda. Bahkan waktunya dipersingkat. Mari kita tahu memanfaatkan waktu itu. Lanjut. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, Ya. yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Tunggu nanti sangkakala yang ketujuh ditiup, maka genaplah keputusan terakhir dari Allah. Sesudah 7 sangkakala itu, 7 cawan bokor murka Allah. Jadi 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor cawan murka Allah. Enggak ada lagi waktu untuk bertobat. Makanya jangan malas bertobat hari-hari ini, dan jangan tidak mau mengakui kesalahan kita. Dengan segala kerendahan hati sujud kepada Tuhan. Kalau memang itu salah, perbaiki. Karena nanti tidak ada waktu bertobat. Sekarang ada, masih Tuhan beri kesempatan yang disebut kemurahan Tuhan. Bertobat. Kalau tidak, nanti tidak ada waktu bertobat. Ya, jangan malas bertobat. Lanjut. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya, Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, ya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. ini perintah kepada Rasul Yohanes. Pergi ke malaikat itu. Ya, ambil kitab yang terbuka. Lanjut. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ya, terus Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. ambil itu gulungan kitab yang terbuka, makan, ya. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Nah, kalau dimakan di mulut manis, tapi di perut pahit. Lanjut. Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Terus, Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. nah dia makan itu kitab, lalu dia katakan apa? Silakan. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Ya. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Nah, di mulut manis, tapi di perut jadi pahit. Waktu diolah
di dalam perut. Apa yang manis itu menjadi pahit. Lanjut. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sesudah Rasul Yohanes makan gulungan kitab yang kecil itu, dan dia merasakan begitu pahit di perutnya, lalu perintah itu datang. Sekarang bernubuat ya kepada seluruh kaum bangsa dan bahasa dan raja. Bahwa tugasnya berat, tapi dia harus makan dulu gulungan kitab yang terbuka itu. Nah, puji Tuhan, kita melihat perikop kitab terbuka, kitab kecil yang ada di tangan malaikat yang kuat. Malaikat yang kuat ini adalah malaikat yang diutus. Untuk apa? Untuk pertama, dia mengatakan tidak ada penundaan lagi. Yang kedua, dia diutus untuk nanti kitab kecil yang terbuka itu diserahkan kepada Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes ambil kitab kecil yang terbuka itu untuk dimakan. Baru disuruh bernubuat. Dan kata malaikat yang kuat itu, tidak akan ada penundaan. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Malaikat ini adalah malaikat yang kuat. Tuhan tidak pakai malaikat lagi yang sudah jatuh, yang tidak kuat. Kenapa malaikat ini kuat? Karena dia tidak jatuh. Dia tidak turut dengan malaikat lain yang jatuh. Tidak turut memberontak. Itu malaikat yang kuat. Ya. Dia kuat, dia tidak mau memberontak. Malaikat lain boleh berontak, aku tidak mau memberontak. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Bahwa kita tidak mau ikuti. Mungkin itu kelompok banyak orang. Kita mau ambil bagian di tempat yang sedikit orang. Tapi kita tidak mau jatuh dalam pesta pora, dalam keduniawian hari-hari ini. Kita mau memisahkan diri untuk hidup benar dan kudus. Tapi bukan memisahkan dalam arti kita tidak mau lagi menjadi saksi berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Kita harus ada di tengah-tengah orang tidak benar. Tapi kita kuat, kita bersaksi dan tidak jatuh. Malaikat ini kuat, tidak jatuh. Ya, malaikat lain jatuh. Jadi ada malaikat yang jatuh, ada malaikat yang tidak jatuh. Kita harus berhati-hati kalau kita merasa kuat. Nah, Rasul Paul ingatkan, kalau kita kuat, kita harus hati-hati supaya jangan jatuh. Mari kita baca 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya. Bersikaplah sebagai laki-laki. Ya. Dan tetap kuat. Tetap kuat. Berdiri teguh dengan iman. Ini yang bisa menyangkupkan kita untuk berdiri kuat. Iman kita berdiri teguh dengan iman. Iman dari mendengar firman. Firman itu yang menolong kita sanggup bertahan, berdiri melawan segala godaan. 1 Korintus pasal 16 ayat 13-14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya. Bersikaplah sebagai laki-laki. Ya. Dan tetap kuat. Tetap kuat. Apa saudara mau tetap kuat? Tahun 2023 kita baru 5 hari. Masih ada 360 hari. Kita belum tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan mau kita berdiri tetap teguh dalam iman dan tetap kuat. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Ya, kalau teguh berdiri, hati-hati jangan sampai jatuh. Ya, siapa merasa kuat, teguh berdiri, hati-hati. Nah, supaya kita bisa hati-hati, Tuhan berkata, supaya kekuatan kita ini berdiri sampai hari ini adalah kekuatan kita di dalam Tuhan. Tuhan yang kuat itu yang menopang kita, bukan kita kuat karena kita kuat. Tidak ada manusia yang kuat. Mau nabi besar, nabi kecil, mau pendeta besar, pendeta kecil, mau orang besar, orang berpangkat, orang kaya atau siapapun, tidak ada manusia kuat. Kita kuat karena Tuhan. Makanya kita harus mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, kita kuat. Jangan kita lepas dari Tuhan. Jangan melangkah keluar. Jangan melangkah keluar dari anugerah Tuhan, dari kemurahan Tuhan. Tapi tetaplah di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Hari-hari ini kita butuhkan kekuatan. Karena orang memprediksi tahun ini banyak kesulitan, banyak guncangan dalam kegelapan, tapi saya percaya di mana ada kegelapan, kalau ada terang, di situ kegelapan itu hilang. Tak perlu hidup dalam terang. Terang firman, terangnya Tuhan. Sehingga kita tidak berjalan dalam gelap. Setiap kegelapan itu akan nyata. Jadikan firman itu pelita. Ini ayat terkenal. Jadikan firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Jadi setiap kali kita melangkah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dari tahun 23 ini sampai kelima, hari ini hari kelima, keenam besok, kita melangkah terus bersama dengan Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan, di dalam firman yang adalah terang. Maka kita tidak menemui kegelapan. Walaupun banyak orang mengatakan gelap nanti. Tapi kalau kita berada bersama Tuhan, kekuatan kita di dalam Tuhan, di dalam terang Tuhan, di dalam firman Allah itu. Firman Allah itu terang. Mazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Jalanku. Tidak ada kegelapan yang kita ketemukan. Jadikan Tuhan itu kekuatan. Jadikan Tuhan itu terang kita. Firman Tuhan yang terang. Saya yakin kita tidak akan hidup menemukan kegelapan. Ya, langkah pertama, langkah kedua ada gelap. Tapi langkah kedua kita jalan dengan firman yang adalah terang. Gelap itu pergi. Jadikan firman itu terang hidup. Allah terang hidup. Berbahagia kata Mazmur, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, Ya, yang berhasrat mengadakan ziarah. ya, berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Itu manusia kuat. Ini debu tanah, ini tidak ada yang kuat. Ya, manusia merasa dirinya kuat. Ya, bisa mengangkat berapa ratus kilo, itu tetap tidak kuat. Tetap debu tanah. Makanya kita jangan sombong. Gak ada apa-apa manusia. Hembusan nafas. Ya, hembusan nafas. Dia tidak punya apa-apa. Ya, jadi tidak ada manusia kuat. Manusia cuma debu, kata Mazmur. Kekuatan kita itulah Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, nggak ada orang
Harus bisa merasa aku kuat. Ini kesombongan. Aku kuat karena aku kuat. Aku bisa karena aku bisa. Aku bisa karena Tuhan. Aku kuat ada sampai hari ini karena Tuhan. Ya. Tadi Mazmur mengatakan apa? Berbahagia orang, Mazmur 84 ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Iya, kekuatannya di dalam Tuhan. Tidak ada manusia kuat. Mazmur mengatakan manusia itu seperti apa? Debu. Ya, saya rindu membaca ini supaya kita semua tahu. Kita perhatikan baik-baik firman Tuhan supaya kita ini tidak melangkah salah di tahun yang baru ini. Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Ya. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, ingat kita debu. Ya, ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Ya. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ya. Seperti debu. Debu itu apa toh? Cuma ditiup. Habis. Terbang, melayang. Jadi supaya kita kuat seperti malaikat yang kuat itu, malaikat lain boleh jatuh tapi dia tidak jatuh. Nah, supaya kita tidak jatuh, kita tidak boleh berdiri di atas kekuatan sendiri. Mazmur tadi mengajarkan kita bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita ada hari ini karena Tuhan. Kalau kita bisa melakukan ini dan itu karena Tuhan. Tidak ada manusia yang sanggup. Tidak ada manusia yang kuat, pinter, ya, dengan ilmunya dia bisa hidup sampai hidup manusia kuat kalau dia kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu kekuatan kita, saudara. Ya, kekuatan kita di dalam Tuhan. Nah, apa yang bisa mempertahankan supaya kita tidak jatuh? Kalau malaikat itu jatuh karena menuruti pemimpinnya yang namanya Lucifer, karena sombong, maka ada malaikat lain yang tidak mau jatuh. Malaikat yang tidak jatuh itu kita katakan dia malaikat yang kuat karena dia bisa teguh berdiri. Dan kemudian dipakai, diutus membawa kitab kecil yang terbuka di tangannya. Kemudian di akhir-akhir ayat dari Wahyu 10 ini kita lihat bahwa kitab kecil itu diserahkan kepada Rasul Yohanes, di mana Rasul Yohanes pergi meminta, lalu kemudian disuruh makan. Sebelum Rasul Yohanes disuruh bernubuat. Jadi kitab kecil terbuka itu di tangan dari malaikat kuat, yang kuatnya luar biasa, kakinya satu di bumi, kakinya yang lain di laut. Kita ini manusia debu, gak ada apa-apa, hembusan nafas kata Yesaya. Kita cuma diminta jangan sombong, karena orang sombong itu jatuh. Kenapa malaikat jatuh? Sombong. Loh. Mau menjadi sama Allah, mau menjadi Allah. Malaikat ini jatuh. Jadi kalau kita tidak mau jatuh, Tuhan tolong aku supaya aku tidak sombong. Tuhan bisa memberkati saya berlimpah-limpah, kekayaan di dunia ini, kekuatan, nama yang besar, tapi jangan sampai saya sombong. Billy Graham pernah menulis 7 dosa maut.
Yang pertama disebutkan oleh Bapak Billy Graham adalah sombong. Dosa yang pertama itu dosa sombong. Yang kita lebih heran, dosa sombong ini ada di sorga. Loh, di sorga. Malaikat-malaikat itu kan di sorga. Tapi karena dia sombong, mau menjadi Allah, dia dijatuhkan. Langsung dibuang ke dalam lautan api. Dan malaikat yang lain mengikutinya juga jatuh. Dosa yang membawa kepada maut. Sombong. Ya. Itulah sebabnya tadi kita sudah baca, Mazmur mengingatkan kita ini cuma debu. Yesaya kalau pasal 2 kita baca ayat 22, tolong dibaca. Jangan berharap pada manusia, Ya, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nah ya nafas. tadi saya bilang hembusan nafas. Sebab yang pegang kendali hidup manusia adalah Tuhan. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ya bukan kita hidup karena kita kuat, tidak. Kita hidup karena Tuhan masih memberi hidup. Terima kasih, ucapan syukur kita melangkah tahun 2023 ini. Ya. Jadi malaikat yang jatuh itu malaikat yang tidak taat, sombong. Kita harus hati-hati, diwaspada. Ya. Jadi begitu mereka jatuh, dibuang, dihukum, tidak keluar dari hukuman. Tidak ada ampun, tidak ada ampun. Oh, tidak ada ampun. Begitu mereka merontak, satu kali dibuang semua, tidak ada ampun. Makanya berapa puluh tahun yang lalu ini, sudah lama ini puluhan tahun. Seorang ibu yang dirasuk roh tidak benar, roh jahat, lumpuh 10 tahun, tidak bangun dari tempat tidur. Buang air kecil, buang air besar, makan cuma di tempat tidur. Tapi ketika ada rombongan hamba Tuhan, ada hamba Tuhan yang dipakai, saya turut serta di situ, menyaksikan, melihat. Ketika didoakan, ibu yang katanya lumpuh 10 tahun, bangun dari tempat tidur. Keluarganya kaget, anaknya kaget. Loh, selama ini kan mama tidak jalan, sekarang jalan. Nomor 1 dia pergi ke toilet. Ketika kami berdoa, menyanyi semuanya, dia tiba-tiba berteriak, ada terang, terang itu masuk di dalam dia. Kegelapan pergi. Kalau terang itu datang, kegelapan itu pergi. Sebab kegelapan tidak tahan dengan terang. Dan kami berdoa bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu ini teriak. Semua pendeta ini, ya, semua hamba-hamba Tuhan, sombong semua ya. Tapi kalau kalian sombong, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Saya 1 kali saja sombong, dibuang, dia cemburu rupanya. Ini kejadian betul, saudara. Karena anaknya ibu itu salah satunya jadi gembala, jadi pendeta. Ada di Sulawesi Tengah. Ya, luar biasa Tuhan. Ya,
Jadi kalau kita merasa kuat, hati-hati supaya jangan jatuh. Ya. Kita baca Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, Ya. tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ya. Keturunan Abraham yang dia kasih, bukan siapa? Malaikat. Tolong dibaca lagi baik-baik. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat Sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dia kasihani. Terus tetapi keturunan Abraham yang kita ia ini kasihani. keturunan Abraham, baik secara lahiriah maupun secara rohani kita. Ini kita beroleh berkat Abraham karena Kristus yang kita imani yang mati di kayu salib. Sehingga berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita. Nah, kitalah anak-anak kerajaan, anak-anak rohani, Israel yang rohani. Kita ini yang diberi belas kasih, diberi kesempatan bertobat, diberi kesempatan jadi baik, diberi kesempatan jadi anak Tuhan yang baru, manusia baru. Kalau kita baca tadi Ibrani 2, bukan malaikat-malaikat yang dia kasihani. Benar kata ibu itu. Kamu pendeta sombong tapi minta ampun, diampuni. Saya ini jatuh, sombong, dibuang. Jadi Ibrani 2 ayat 16 mengatakan bukan malaikat yang dia kasihani, kita. Terima kasih kepada Tuhan untuk belas kasihan daripada Tuhan. Ya, manfaatkan baik-baik kasih karunia yang Tuhan berikan. Kuat. Ya. Dan malaikat itu, malaikat yang jatuh jadi setan, jadi iblis, tidak boleh dipandang enteng, diremehkan. Oh, jangan. Memang dia musuh yang sudah dikalahkan Kristus di atas kayu salib. Ketika Tuhan mencucurkan darah, dia punya kepala ular itu sudah diinjak. Tidak ada lagi bisa keluar, tapi hati-hati dengan ekor. Tidak boleh kita remehkan musuh kita itu, si pencoba itu. Tuhan saja datang di dunia. Dia datang. Berapa kali dia cobai? 3 kali. Ya. 1 kali kalah, dia mundur, maju lagi. 2 kali kalah, maju lagi. 3 kali, tunggu. 1 waktu saya mau jatuhkan. Dia selalu cari kesempatan. Lukas mengatakan si pencoba itu undur, tapi dia maju lagi nanti. Cari waktu. Ya, kita baca dulu bagaimana Tuhan Yesus digodai 3 kali. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Iya. jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Wah, ini dicobai, diangkat-angkat Tuhan itu ya, supaya jadi sombong ya. Anak Allah aku kan ya. Terus Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Tuhan menang kenapa? Dia mengandalkan firman. Dia tidak bilang saya bisa kok jadikan batu jadi roti. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Tuhan itu menang karena dia pakai pedang roh. Itulah firman. Dia melawan setan dengan firman. Firman itu menjadi kekuatan baginya. Terus kemudian iblis membawanya ke kota suci ya, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. ya,
lalu berkata kepadanya, Ya, "Jika engkau anak Allah." nah diangkat dulu, jika engkau anak Allah toh, ya toh. Kan Tuhan tahu dirinya siapa. Ya. Tapi apa jawab Tuhan? "Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya." Dia bilang tidak. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, lanjut. "Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ya, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, tertulis pula apa? janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, ini tidak boleh. Jadi dia mengarahkan selalu kepada Tuhan sampai memperlihatkan kemuliaan dunia kepada Tuhan diperlihatkan. Dia bilang apa? Aku tidak akan sembah engkau sekalipun kau berikan. Lanjut kita baca. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, Ya, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. ya dunia dengan kemegahan mulianya. Dunia ini waduh cemerlang, pencakar-pencakar langit, gedung-gedung mewah, waduh. Yang modern-modern semua, aduh. Lapangan terbang, tempat-tempat apa saja. Apa kata Tuhan? Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, Ya, jika engkau sujud menyembah aku." kalau kau sujud menyembah, aku berikan. Apa kata Tuhan? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, Ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." itu yang kita perlu. Menyembah kepada Tuhan. Hanya kepada Dia kita harus berbakti. Kalau di hati kita ada sedikit kesombongan, kita tidak bisa menyembah, tidak bisa berdoa, tidak bisa datang. Tadi saya katakan ada penggoda untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita berlindung di balik Tuhan, di balik firman Allah, itu kekuatan kita berdiri. Kita tidak akan jatuh selama kita berlindung di dalam Tuhan. Kekuatan kita di dalam Tuhan, kekuatan firman itu. Yesus berkata kepada iblis 3 kali, ada tertulis, ada tertulis. Itu menunjuk kepada firman. Firman itu jadi kekuatan. Supaya kita tetap berdiri teguh, kokoh, kuat. Tapi saya tadi katakan iblis jangan dipandang enteng, diremehkan. Lukas pasal 4 ayat 13 mencatat bahwa sesudah dia mencobai Tuhan, dia undur, tapi menunggu waktu yang baik. Silakan dibaca Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Ya, ia mundur daripadanya ya mundur, dan menunggu waktu yang baik. tapi tunggu waktu yang baik. Ya, jadi firman itu harus jadi kekuatan kita, bersembunyi di dalam firman. Dengan apa orang muda bertahan hidup kuat, tidak jatuh? Firman. Firman itu kekuatan. Dengan apa orang muda bertahankan hidup suci? Firman. Jadi cuma satu yang bisa mencegah kita supaya seperti malaikat kuat itu tidak jatuh di antara sekian banyak malaikat, maka kita juga sebagai manusia di antara sekian banyak manusia yang jatuh dan yang tidak jatuh, kita harus tetap berdiri. Karena apa? Di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Firman itulah kekuatan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Ini khusus anak-anak muda, dengarkan ini. "Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, Ya, karena kamu mengenal Bapa. ya, Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, ya, karena kamu mengenal Dia Ya. yang ada dari mulanya. ya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, Orang-orang muda. karena kamu kuat Ya, jangan merasa saya masih kuat.
Oh, dibanding opa ini saya masih kuat. Ya, saya masih kuat. Kuat saya, lihat. Ya, penuh otot. Terus? Dan firman Allah diam di dalam kamu. Nah, Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. orang muda biar kuat fisiknya, kalau tidak ada firman Allah, ya, dia tidak bisa mengalahkan yang jahat. Waktu Yesus dicoba itu umurnya berapa? Masih tergolong muda, 30 tahun. Ya dah, dicobai. Dengan apa dia menang? Firman. Jadi jangan tidak menghargai firman Allah. Dengan apa? Dengan firman. Tiga kali firman. Efes mengatakan itu senjata apa? Pedang roh. Sedangkan hari-hari ini kita tidak suka dengar firman. Yang kita suka dengar apa? Ini hamba Tuhan, ini memotivasi hidup saya. Didorong. Baik kalau kita didorong oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus untuk maju. Tapi kita harus dengar firman yang memperbaiki hidup kita, menunjukkan salah kita, kelakuan kita, supaya kita nanti ke sana. Kau mau di sana, di mana? Waktu Yesus datang kita ada bersama Tuhan. Orang mungkin dengar saya selalu bicara tentang yang akan datang, yang rohani, yang sorga, yang di atas, bukan di bumi. Saya jarang sekali menyampaikan tentang berkat-berkat di bumi saja. Saya mau katakan berkat di bumi, yes. Tapi kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat, pencuri, mencuri, membongkar. Kumpulkan bagimu harta di surga. Jadi kita khotbah harus kita menuju ke sana. Kan yang di bumi. Ya. Nah, firman itu ada di dalam kamu. Itu kuat. Dengan apa orang muda menjaga kelakuan bersih? Mazmur 119. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Bahkan baca sampai ayat 16. Silakan dibaca dengan baik. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Jadi firman itu menjaga supaya kelakuan kita apa? Bersih. Orang muda dengar ya. Bagaimana menjaga kelakuan bersih? Firman. Jadi jangan dengar firman tidak memperhatikan dengan baik-baik. Jangan sambil dengar firman sambil baca di HP itu apa. Itu lebih mengikat kita daripada firman Tuhan. Lanjut dibaca. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Ya. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dengan segenap hati. Jangan setengah hati melayani Tuhan. Jangan beribadah setengah hati. Lanjut. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku ini, itu janji-janji firman Allah yang jadi kekuatan ku simpan supaya jangan jatuh. Supaya aku jangan jatuh. Contoh itu tadi malaikat yang kuat. Malaikat lain di samping 4 malaikat di Wahyu 9 yang diikat. Masih ingat? Ya. Di sungai Efrat diikat. Nanti kemudian waktunya dilepaskan. Maka dia menghancurkan manusia dengan apa? Api, asap, belerang. Beda ini malaikat Wahyu 10. Malaikat yang lain. Malaikat yang kuat.
banyak malaikat di surga jatuh. Ini termasuk malaikat yang tidak jatuh, kuat. Dan dipakai, bawa kitab kecil yang terbuka. Yang nanti Tuhan perintahkan Rasul Yohanes, ambil, minta itu gulungan kitab. Makan gulungan kitab itu, baru kamu bernubuat. Di mulut manis, tapi di perut pahit. Ketika kita mengucapkan janji Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Allah, manis kita sebut. Tapi ketika kita diolah, seperti dia sudah masuk di dalam perut itu, makanan diolah, di dalam perutnya pahit. Ketika kita disuruh melakukan firman Tuhan, itu pahit. Ya, coba si A bermusuhan si B dalam satu gereja. Ini jemaat. Disuruh mengampuni, disuruh pergi minta maaf. Sebelum kamu mendirikan mezbah, memberi persembahan, berdamai dulu. Ayo pergi. Saya tidak salah Tuhan, dia yang salah Tuhan. Nah, gimana itu? Ini daging nih. Ya. Saya tidak salah Tuhan, dia yang salah, pendeta itu salah. Saya tidak salah kok. Tapi Tuhan bilang apa? Pergi berdamai. Pergi, sapa dia. Ini pahit. Jadi kalau sudah dicerna, diolah untuk menjadi sesuatu bagi dia, bagi tubuhnya itu, makanan itu jadi pahit. Aku tidak mungkin mengampuni orang itu. Wah, tidak mungkin. Pahit sekali. Tapi Tuhan bilang ampuni. Mana lebih pahit? Waktu dia di atas kayu salib, dia minum itu anggur yang sangat asam. Inikah hari-hari ini? Gimana kalau orang itu yang tidak benar menyapa kita? Apa yang kita balaskan? Kalau tiba-tiba ada orang yang tadinya itu musuh, terus dia menyapa, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati Anda. Saudara mau balas apa? Balas apa? Ucapkan berkat. Kan kita dipanggil untuk mengucapkan berkat, bukan kutuk. Kita dipanggil untuk memaafkan. Ya. Kenapa Yesus kuat? Kenapa Yesus kuat? Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus itu sangat kuat? Tak terkalahkan. Sebagai manusia ya, sebagai manusia. Memang dia daging, betul-betul daging, 100%. Tapi saya mau katakan juga, dia 100% Allah. Dia 100% daging. Dalam keadaan daging manusia dia benar-benar kuat. Kenapa? Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, lemah lembut dan rendah hati. Ini kuat. Orang sombong itu tidak kuat. Tidak kuat. Lemah lembut dan rendah hati. Ini kekuatan Yesus. Ini kita mesti belajar dari dia. Lemah, lembut, rendah hati, gampang mengampuni. Enak ya Pendeta John ini ngomong,
Coba kamu. Orang merugikan kamu mau mengampuni. Memang kalau kita sombong, sulit. Tapi kalau kita belajar dari Yesus, mari kepadaku, belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu jadi tenang. Di dalam ketenangan itu Yesaya mengatakan itu kekuatan. Dalam tinggal diam tenang itu kekuatan, kata Yesaya, tidak usah dibaca. Yesaya 30 ayat 15, khususnya 15b. Dalam tinggal tenang itulah kekuatan. Kita perlu percaya. Dalam tinggal percaya itu kekuatan. Tinggal diam tenang itu kekuatan. Makanya dikatakan berdirilah kokoh dengan iman, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Ya. Jadi kalau malaikat yang jatuh itu tidak dikasihani, kita ini dikasihani. Ada kesempatan bertobat, ada kesempatan mengakui salah, ada kesempatan untuk dibasuh darah Yesus. Akui. Jangan sampai dosa itu yang tidak diakui membawa kepada maut. Ya. Nah, kita sudah baca tadi bahwa firman itu kekuatan. Harga itu firman. Lalu masih bisa dengar. Amos mengatakan 1 hari kalau nanti tidak ada firman lagi. Manusia akan cari kemana-kemana, tidak ada firman. Sekarang masih banyak. Ya. Nah, malaikat yang kuat berbicara apa? Sambil pegang kitab kecil terbuka. Firman Allah sedang dibuka. Kenapa dibuka? Supaya kita selamat. Kalau firman Allah tertutup, manusia banyak binasa. Firman Allah dibuka supaya kita selamat. Kalau firman Allah dibuka, dia menyatakan salah. Dia memperbaiki kelakuan. Itu kita butuh. Kita butuh firman yang Tuhan buka untuk kita. Zaman Daniel, firman itu apa? Daniel, aku bicara, meteraikan dulu. Meteraikan sampai akhir zaman. Kita ada di akhir zaman. Dan di zaman akhir banyak orang belajar, banyak orang membaca, banyak orang meneliti. Dan akibat itu ketika dia belajar, dia membaca, firman itu dibuka, maka hidupnya disucikan. Kenapa disucikan? Karena kesalahan, karena dosa dinyatakan oleh firman. Jadi sekarang Daniel meteraikan dulu ya, nanti akhir zaman. Banyak orang belajar. Siapapun kita mesti banyak belajar. Tidak ada orang yang pintar Alkitab, belajar. Ya, itu roti hidup. Roti hidup. Manusia tidak hanya hidup dari makanan biasa, tapi firman Allah yang jadi roti hidup. Ya. Apa yang dikatakan malaikat? Tidak ada penundaan. Kita baca kembali itu ya. Di kitab Wahyu pasal yang ke-10 tadi. Malaikat itu berkata tidak ada penundaan. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, Ya. yang telah menciptakan langit dan segala isinya, Ya. dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, Ya. katanya, Ya. tidak akan ada penundaan Tidak lagi. akan ada penundaan. Waktu dipersingkat. Matius 24 mencatat waktu dipersingkat. Kalau tidak dipersingkat, maka orang pilihan pun jatuh. Tidak ada yang selamat.
supaya waktu yang ada, yang dipersingkat ini, kita gunakan dengan baik, kata Efesus. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang sisa, supaya kita memanfaatkannya untuk memperbaiki hidup kita. Kalau dulu gelap, dinaungi maut, berjalan dengan dosa sekalipun masuk gereja, sekalipun melayani, tapi ada dosa, akui itu. Tidak pandang bulu, pendeta besar, pendeta kecil, dipakai Tuhan memimpin pujian hebat, dipakai Tuhan untuk menggembalakan jemaat besar. Tidak ada yang kebal. Pertama pasti jatuhnya disombong, tinggi hati. Kalau sudah sombong jatuh. Dosa-dosa kecil, dosa zaman akhir, dosanya zaman Sodom dan Gomora. Ini sekarang marak LGBT. Di Indonesia saja di suatu tempat banyak orang-orang yang sakit penyakit apa? Penyakit akibat dosa Sodom dan Gomora. Ini tidak ada di akhir zaman. Tidak ada penundaan. Kita perlu tinggal tenang, percaya. Waktu dipersingkat. Itu ucapan Yesus sendiri. Ya. Makanya Efesus 5 mengatakan, gunakan waktu yang ada, yang masih sisa ini. Jangan pakai terus enak, dagingnya enak, dagingnya enak. Dengan bergemurahan. Dia utus malaikat itu, malaikat yang kuat. Kita sudah bahas tentang kuat. Kenapa dia kuat? Malaikat lain jatuh. Ya, karena dia tidak mau jatuh, dia tidak ikut-ikutan. Nah kita, kalau mau kuat, dalam Tuhan kekuatan kita. Dalam Tuhan itu dalam firman. Harga itu firman Allah. Itu kekuatan kita. Kita sudah mendengar tadi, Yesus mengalahkan setan 3 kali mencobai apa? Firman. Ada tertulis. Itu kekuatan, itu pedang roh, kata Efesus 6. Ya. Biasa kita tidak menghargai firman. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak sampai ke hati. Padahal kita di akhir zaman ini butuh. Perjalanan kita di dunia ini butuh firman. Hari ini, besok kan kita gelap, belum tahu apa-apa. Tapi berjalan dengan firman, yang gelap itu pergi. Ya, kesulitan, kita jalan dengan firman, kesulitan itu hilang. Firman itu kekuatan. Kita di Mazmur mengatakan, berbahagia orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, bukan dalam kekuatan diri sendiri. Dan kita bersyukur bahwa kita baca malaikat itu, malaikat yang kuat, membawa apa? Kitab yang terbuka, bukan kitab yang tertutup. Paulus mengatakan dalam Korintus, kalau Injil yang dia beritakan masih tertutup, maka tertutup bagi orang yang binasa. Syukur Tuhan membuka firman, membuka dirinya, supaya manusia selamat. Firman itu dibuka, dia menunjukkan kegelapan. Kalau kita terima terang itu, kegelapan pergi dari hidup kita. Ya. Perlu firman? Perlu. Bukan firman yang tertutup, dibuka. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Itu baiknya Tuhan.
Mari kita baca ya dulu. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. ya, yang akan binasa tertutup. Kalau dia terbuka, kita selamat. Makanya kita perlu menemukan kitab yang dibuka. Ketika kita baca, kita berdoa, Tuhan ini apa maksudnya untuk saya? Apa maksudnya untuk gereja Tuhan? Ya. Sebab 2 Korintus tadi mengatakan kalau tertutup untuk orang yang binasa. Ada orang yang baca 1000 kali, enggak terbuka. Bangsa Israel sampai hari ini. Yesus sudah 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib. Mereka yang menyalibkan. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Nanti kalau raja itu datang dalam kemuliaan, baru kaget semua. Sampai yang menikam lambungnya juga, waduh ternyata. Bayangkan. Mereka masih tutup. Kita ini kemurahan Tuhan. Firman dinyatakan hari ini saja. Dari malaikat yang kuat itu kita belajar. Kenapa dia kuat? Malaikat lain jatuh, dia tidak. Karena dia kuat dengan Tuhan. Dia pegang apa? Kitab yang terbuka. Dipegang terus. Hanya firman yang menjadi kekuatan. Kita sudah baca ayatnya. Dengan apa orang muda jaga kelakuan bersih? Firman. Dengan apa orang muda kuat? Firman. Jadi hari ini Tuhan kasih dengar kita. Dia menghendaki kita kuat, tidak jatuh. Yang kedua, Tuhan mau kita menggunakan waktu yang ada. Waktu yang sisa. Karena waktunya tidak ditunda lagi. Ya. Dan khususnya orang-orang yang dipakai Tuhan bernubuat. Jangan bernubuat semaunya, kata Yeskiel. Ada nabi-nabi yang bernubuat tapi semaunya. Aku tidak berfirman, kata Tuhan. Itu ada di Yeskiel. Tidak usah kita baca hari ini. Sudah bisa cari. Banyak orang bernubuat tapi nubuatnya maunya sendiri. Aku tidak berkata kepadanya, kata Tuhan. Itu nabi palsu. Nabi palsu. Kita mesti juga hati-hati. Setan masuk ke situ mencobai. Kan dikatakan dia mundur dari Yesus tapi dia tunggu waktu yang baik. Makanya Tuhan suruh kita berjaga-jaga. 2 Korintus 3 kita baca dulu ini. Ayat 14 sampai 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya, siapa itu? Bangsa Israel masih terselubung. Terus, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, ya, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. nah itu, tidak ada orang yang bisa. Aku ini yang buka firman. Siapa bilang? Ya dah. Hanya Kristus yang menyingkapkan. Malaikat Tuhan itu turun diutus. Langsung pegang kitab yang terbuka. Tapi orang Israel, orang Kristen yang hari-hari ini meremehkan apa itu Tuhan, apa itu ibadah, apa itu pelayanan, apa itu baca Alkitab, apa itu semua. Itu firman tertutup. Ya. Sebelum bernubuat, kita baca yang terakhir ini, Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai 11. Perhatikan baik-baik. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu, Ya. berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, Pergi ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan di malaikat tangan malaikat. yang berdiri di atas laut dan Ambil. di atas bumi itu. Ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu,
dan meminta kepadanya Ya. supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ya, Katanya kepadaku, ambillah dan ambil, makanlah dia. makan. Kita dengar firman makan. Terus Ia akan membuat perutmu terasa pahit. ketika kita ucapkan firman itu di mulut, manis. Aku tadi dapat berkat. Firman Tuhan ini begini-begini. Nah, sekarang lakukan. Pahit. Memaafkan orang. Musuhmu itu, ampuni, kasihi dia. Pahit. Ya. Itu kesaksian pemimpin pujian. Yang mamanya dibunuh oleh laki-laki yang jadi suaminya yang kedua. Dia harus menemui laki-laki yang membunuh mamanya ini. Maafkan dia. Ampuni dia. Katakan, wah, pahit. Waktu dengar, ampuni, pergi selesaikan dulu baru kembali. Dengan ringan. Coba pergi melangkah. Dia katakan sama laki-laki itu, saya mengampuni kamu. Sekarang Tuhan perintah, peluk dia. Waduh, peluk. Ini orang yang bunuh ibu saya harus peluk. Itu pahit. Di mulutmu manis, tapi ketika sudah di perut, artinya diolah, firman itu mulai bekerja. Pahit. Pahit. Yeskiel pernah disuruh seperti itu. Yahya ini, Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, disuruh juga seperti makan itu, gulungan kitab. Tapi zaman Yeskiel juga pernah. Yeskiel juga disuruh makan. Ayo Yeskiel 2 ayat 8 dengan cepat. Sama ini di Wahyu pasal 10. Dan engkau anak manusia, Ya, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. ya. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Jangan berontak. Orang berontak itu seperti malaikat yang jatuh berontak. Terus Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. ngangakan mulutmu, makan. Itu anak-anak yang suka sekali makan, dia buka mulutnya, dan baru masuk, lagi. Mamanya harus kasih makan cepat-cepat. Seperti itu Tuhan kita rindu. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan air susu yang murni. Makan. Yeskiel 3 ayat 1 sampai 3. Sesudah makan apa itu? Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Ya, Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. sudah makan, pergi, bernubuat, bicara sama kaum Israel. Terus sampai ayat 3. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Aku makan. Terus, Lalu firman-Nya kepadaku, ya, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan kepadamu ini ya, dan isilah perutmu dengan itu. ya. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Mulut manis. Mazmur juga mengatakan firman itu manis seperti madu. Terus, Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku. sampaikan, bernubuatlah. Sesudah makan, Yeskiel bernubuat. Demikian juga Rasul Yohanes. Tuhan bilang makan, baru bernubuat. Jangan sembarang bernubuat dari perintah Tuhan. Lain kali kita baca atau saudara boleh baca Yeskiel di situ. Kitab Yeskiel. Ada orang bernubuat tidak disuruh Tuhan.
Dimakan. Tuhan cari nabi yang benar. Hari-hari akhir ini hamba Tuhan yang benar, bukan hamba Tuhan yang tidak benar, bukan nabi yang tidak benar, bukan guru-guru yang tidak benar. Kita berada di akhir zaman, hampir selesai. Tidak ada penundaan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Jadilah manusia kuat. Kuat di dalam Tuhan, berdiri teguh, jangan goyah. Jadilah anak Tuhan yang punya kitab yang terbuka. Firman itu terbuka. Dia menyatakan salah sisi-sisi gelap hidup saya. Baik, kita selamat. Ya, mari kita akan menikmati perjamuan kudus. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan, Tuhan, cuma Kau pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari siapkan roti dan anggur. Mari kita siapkan. Kalau sudah siap, bersama kita akan menikmati perjamuan suci yang pertama di dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di tahun yang baru ini. Mari sambil kita nyanyikan, mulutku penuh pujian. Kita angkat itu roti lebih tinggi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita angkat itu roti di tangan kanan
lebih tinggi dari kepala. Kita menghormati, menghargai apa yang kita lakukan hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Kalau amin, mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Persiapkan itu cawan. Kita angkat cawan itu. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Amin. Kalau katakan amin, mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita katakan, mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian. Mulutku Haleluya, haleluya. dengan kepadamu ya Yesus Tuhan kami. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian. mulutku Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Rabaya Ramasya, Rabaya kepadamu Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mari angkat tangan kita dua-dua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita ada di hari yang baru, dari tahun yang baru, di bulan Januari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari saudara, angkat tanganmu, tandahkan. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, mempelai laki-laki sorga, memberkati kita hari ini sampai selamanya. Jadilah kuat,
berdiri teguh kokoh untuk pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat itu. Jadilah orang yang kemudian mengalami firman dan memberitakan firman amanat agung sampai semua telinga mendengar Injil. Jadilah saksi Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, amin kan, amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita hari ini. Kita mensyukuri waktu yang diberikan, dan dengan segala keterbatasan, kekurangan saya sudah menyampaikannya. Biarlah Allah sendiri yang bekerja lewat Roh-Nya yang kudus. Kita ketemu lagi nanti di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.